Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Berjumpa lagi di 30 nasihat Rasulullah SAW untuk generasi muda. Dan Alhamdulillah kita sudah masuk ke nasihat ke-16. Dan kemarin nasihat ke-15 saya tulis tetap ada nasihat ke-15. Tidak seperti tahun lalu yang toko jahiliyah tiba-tiba 15 tidak ada. Tidak. Karena ini kita berbicara tentang nasihat Rasulullah SAW. Jadi saya tidak berani macam-macam di sini teman-teman ya. Jadi apa adanya yang ada gitulah. Dan kita masuk ke nasihat ke-16, yaitu malu adalah sebagian dari iman. Di sini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah menuliskan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, pernah Rasulullah SAW berjalan melewati salah seorang dari kaum Ansor yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada padanya. Melihat itu, Rasulullah SAW kemudian bersabda, biarkan dia, karena malu itu adalah sebagian dari iman. Dan di riwayat lain juga pernah ada kisah Rasulullah SAW itu sedang berada di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah SAW itu sedang mungkin duduk bersandar. Kemudian dalam duduknya itu betisnya Rasulullah SAW yang mulia itu kelihatan gitulah ya, betisnya kelihatan. Lalu salah seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang kemudian meminta izin untuk masuk. Kemudian Rasulullah SAW memberikan izin, kemudian Abu Bakar masuk dan Rasulullah SAW tidak mengubah posisi duduknya, masih sama. Setelah selesai Abu Bakar As-Siddiq pulang, kemudian datang lagi sahabat yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mempersilahkan masuk dan juga tidak mengubah posisi duduknya, jadi masih sama. Lalu setelah Umar bin Khattab pulang, datang lagi sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ketika Rasulullah SAW tahu yang datang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW kemudian mengubah posisi, mempersilahkan masuk dan mengubah posisi duduknya, berdiri kemudian mengubah posisi duduknya sehingga betisnya tidak kelihatan lagi. Lalu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pulang, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya perihal ini kepada Rasulullah SAW. Bertanya, kenapa tadi dua sahabat ketika Abu Bakar dan Umar engkau tidak mengubah posisi dudukmu, tapi ketika Utsman bin Affan yang datang engkau mengubah posisi dudukmu gitu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan ini saya harus bacakan karena saya takut sabdanya kalau saya ngomong salah-salah. Nah, Rasulullah SAW bersabda untuk menjawab Aisyah itu, mengatakan bahwa apakah aku tidak akan malu kepada seseorang yang malaikat itu malu kepadanya. Nah, ini kisah ini ya teman-teman ya. Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita bagaimana menempatkan sifat malu pada tempatnya gitu. Jadi sifat malu kalau berada pada tempatnya yang pas, munculnya itu kebaikan. Bukan berarti kita harus malu terus, malu maju ke depan kelas, mau jawab pertanyaan, malu mau ini. Bukan yang begitu. Malu yang pada tempatnya, malu yang melahirkan kebaikan. Jadi kalau teman-teman tahu sosoknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini, beliau ini adalah orang yang sangat pemalu. Bahkan ustadz saya dulu pernah mengatakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu tidak pernah mandi dengan keadaan tidak menggunakan busana apapun, tidak pernah. Karena beliau itu malu ketika Allah melihat dia dalam kondisi tidak menggunakan pakaian satu helai pun gitu. Malu. Jadi saking malunya itu malaikat aja malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW itu memperbaiki duduknya karena beliau khawatir ketika Utsman melihat betisnya Rasulullah SAW, kemudian Utsman bin Affan jadi malu. Jadi dia tidak jadi bertamu, malah jadi mungkin ada hal penting yang ingin dia tanyakan atau ada perihal penting yang ingin dia sampaikan dan segala macamnya, dia jadi malu dan tidak jadi gitu. Nah, itulah yang membuat Rasulullah SAW memperbaiki posisi duduknya. Dan contoh lagi ya, malu pada tempatnya itu misal banyak sebenarnya contohnya. Teman-teman saya yakin pasti mengerti yang saya maksud ini. Kita itu kan di kampus, di sekolah, di tempat kerja, kita pasti punya teman perempuan yang dalam bulan puasa model begini nih, mereka tidak puasa karena datang bulan. Dan ini dibolehkan oleh agama gitu. Dibolehkan oleh agama mereka tidak berpuasa. Tapi mereka itu ada yang saking malunya, walaupun mereka tidak puasa, mereka tidak mau memperlihatkan mereka tidak puasa.
tidak berani makan dan minum di depan kita yang berpuasa. Padahal boleh, agama membolehkan itu. Dan kalaupun mereka makan di depan kita, kita juga santai-santai aja gitu, karena kita tahu gitu, slow aja sebenarnya. Tapi karena malu yang ada pada diri teman kita itu, yang membuat dia tidak berani makan di depan kita yang sedang berpuasa. Dan ini malu yang baik gitu. Indah ya, jadinya indah begitu. Dulu zaman saya masih kecil, ya maksudnya sampai sekarang juga masih ada. Teman-teman kalau bermain ke suatu saat, kalau punya kesempatan untuk bermain ke Lamakera, desa saya di Flores Timur sana itu, di Lamakera itu teman-teman akan menemukan bahwa anak-anak kecil kalau mandi-mandi laut, mereka masih kecil-kecil, mereka kalau mandi laut itu, mereka telanjang itu, naik-naik kapal ikan, lompat, buar, kapal ikannya sambil jalan tuh, mereka sambil lompat, buang koin, lompat, buar. Ada yang lompat pantat duluan tuh, ngilu, kita yang lihat ngilu, aduh itu macam ada bunyi air yang pecah, tapi ada sesuatu lain yang kayaknya waduh bikin ngilu, tapi mereka slow saja. Nah, tapi itu hanya kejadian pada anak-anak kecil. Begitu mereka mulai masuk SD, itu mulai malu tuh. Tidak lagi berani mandi laut dengan kondisi telanjang, itu tidak berani. Mereka pasti mandi itu dengan entah celana bola, entah apa begitu. Nah, dan makin kesini makin tidak berani untuk membuka pakaiannya di depan umum gitu. Karena kalaupun sudah dewasa dan mandi di laut tanpa busana apapun begitu, nanti ubur-ubur pikir ada kawannya di situ, ubur-ubur ke sana setrum, maka selamat tinggal di situ kan. Dan rasa malu yang seperti ini itu sangat baik kalau kita tanamkan kepada adik-adik kita, anak kita sedari kecil kita tanamkan. Dan saya menemukan banyak sekali orang tua yang ketika anaknya masih balita, masih mungkin umur 1 tahun, 2 tahun gitu, tapi kalau anaknya habis mandi begitu kemudian keluar tidak pakai baju atau apa gitu, orang tuanya bilang, "Hei, malu loh itu, nanti itu dilihat om tuh, sini pakai celana." Nah gitu tuh, menanamkan hal-hal yang akhirnya dia tahu bahwa tidak menggunakan pakaian itu malu gitu, dan itu bisa ditanamkan, dan sampai dia besar dia akan malu untuk membuka pakaiannya di depan umum gitu. Bahkan tingkat malu yang saya belum sampai di tingkat ini, tapi tingkat malu yang luar biasa itu sampai yang orang lain yang buka aurat, kita yang lihat, kita yang malu. Itu tingkat malu yang saya belum bisa tuh. Saya itu yang kalau misalkan ya tidak perlu jauh-jauh, kita kalau buka IG saja begitu kan, kadang waduh begitu kita sudah memalingkan wajah begini, tapi kok macam ada yang putar ini leher lagi, kembali lagi, aduh bagaimana nih, lihat lagi begitu. Jadi wah, saya juga sulit teman-teman. Saya tidak mau mengatakan sesuatu yang saya belum bisa juga ya, tapi tingkatan malunya para sahabat, para alim ulama itu sudah sampai di situ, sampai yang berbicara dengan orang yang bukan muhrim pun menundukkan pandangan begitu. Nah, mudah-mudahan suatu saat kita bisa sampai di titik itu dan Allah menguatkan kita dalam kebaikan, menanamkan rasa malu kepada kita sehingga kita menjauhi segala larangan dan menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam bisawab teman-teman. Selamat berbuka puasa. Insyaallah kita jumpa lagi besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.